Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Suhendra. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan sejarah mengenai manusia purba di Indonesia. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Sejarahnya, secara etimologis, kata Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata mega yang berarti besar, anthropus yang berarti manusia purba, paleo yang berarti tua, dan javanicus yang berasal dari Jawa. Maka dapat diartikan Meganthropus paleojavanicus adalah manusia purba tertua berbadan besar berasal dari Jawa. Penemuan fragmen yang ditemukan pada fosil Meganthropus paleojavanicus merupakan fragmen-fragmen rahang atas serta gigi-gigi lepas yang ditemukan oleh Ghr von Koenigswald antara tahun 1936 hingga 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Adapun ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus adalah sebagai berikut. 1. Hidup antara 1 hingga 2 juta tahun yang lalu. 2. Memiliki badan yang tegap dan rahang yang kuat. 3. Memiliki tonjolan kening dan tonjolan belakang yang kuat. 4. Tidak memiliki dagu. 5. Masih mengumpulkan makanan. Dan 6. Pemakan tumbuhan dan umbi-umbian. Yang kedua ada Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus merupakan fosil manusia yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Nama Pithecanthropus erectus menjelaskan karakteristik utama manusia purba ini. Secara harfiah, Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang berjalan tegak. Mereka hidup di lembah-lembah atau di kaki-kaki pegunungan dekat perairan darat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dahulu, daerah tersebut mungkin merupakan padang rumput dengan pepohonan yang jarang. Penemuan fosil Pithecanthropus ini ditemukan oleh Eugene Du Bois di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1891. Selain itu, sisa-sisa tulang belulang Pithecanthropus erectus ditemukan di Perning, Kedung Brubus, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus antara lain: 1. Tinggi badan berkisar 165 hingga 180 cm. 2. Alat-alat punggungnya tidak sekuat Homo erectus paleojavanicus, demikian pula otot tengkuk. 3. Volume otak berkisar antara 750 sampai 1300 cc. 4. Dagu belum ada. 5. Hidung lebar. 6. Perkembangan otak belum menyamai Homo. 7. Geraham besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal serta melintang pada dahi-dahi dari pelipis ke pelipis, dan tonjolan belakang kepalanya nyata. 8. Perkembangan kulit otak masih kurang, terutama pada bagian-bagian yang berhubungan dengan fungsi otak yang tinggi dan koordinasi otak yang cermat. Oleh karena itu, muka terlihat menonjol ke depan, dahi miring ke belakang, bagian terlebar pada tengkorak masih terdapat di dekat dasar tengkorak, dan kepalanya masih membulat. Ketiga ada Homo wajakensis. Homo wajakensis dipercaya hidup sekitar 400.000 tahun silam. Homo wajakensis memang ditemukan di Jawa Timur. Namun, manusia ini tidak mendiami Indonesia bagian barat saja, melainkan juga di wilayah Indonesia Timur juga. Homo wajakensis sudah mampu menciptakan alat dari tulang maupun batu. Mereka juga mengerti cara memasak meskipun dengan teknik sederhana. Von Koenigswald mengatakan bahwa Homo wajakensis termasuk ke dalam Homo sapiens karena sudah mengenal upacara penguburan mayat. Penemuan Homo wajakensis atau manusia wajak ditemukan pertama kali oleh B.D. von Richthofen
pada tahun 1889 di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Fragmen fosil yang ditemukan adalah rahang bawah, tengkorak, dan ruas tulang leher. Fosil tersebut diduga adalah fosil berjenis kelamin wanita dengan umur 30 tahun. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, ukuran tengkoraknya sedang dan agak lonjong. Yang kedua, akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit. Yang ketiga, dahinya sedikit miring dan di atas matanya ada busur kening nyata. Keempat, muka datar dan lebar. Kelima, volume otak sekitar 1630 cc. Keenam, tingginya sekitar 173 cm. 4. Homo soloensis. Diperkirakan Homo soloensis adalah evolusi dari Pithecanthropus mojokertensis yang hidup sekitar 117 hingga 108.000 tahun lalu pada zaman Pleistosen akhir. Oleh sebagian ahli, Homo soloensis digolongkan dengan Homo neanderthalensis yang merupakan manusia purba jenis Homo sapiens dari Asia, Eropa, dan Afrika. Penemuan fosil-fosil Homo soloensis ditemukan di Ngandong, tepi Bengawan Solo, dan Sangiran, serta Sambung Macan atau Sragen. Dari penggalian yang dilakukan oleh Willem Frederik Florus Oppenort, Karel ter Haag, dan Ghr von Koenigswald pada 1931 hingga 1933. Fosil yang ditemukan terdiri dari 14 tengkorak, 2 tulang kering, dan tulang panggul. Ciri-cirinya: 1. Volume otak cukup besar, mulai dari 1013 sampai 1251 cc. Bagian belakang tengkorak telah membulat dan tinggi. Alat pengunyah menyusut sehingga gigi dan tulang rahang menjadi kecil. Dahi dan mulut masih menonjol, namun tidak seperti Pithecanthropus. Tinggi badan berkisar antara 130 sampai 210 cm. Berat badan antara 30 sampai 150 kg. Diperkirakan bisa berjalan dan berdiri sempurna. Wajah dan hidungnya lebar. Otot-otot pada bagian tengkuk mulai mengalami reduksi. Yang kelima, ada Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis disebut juga Pithecanthropus robustus, yang artinya manusia kera yang sangat kuat. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan pada Pleistosen bawah dan diperkirakan hidup pada 30.000 hingga 2 juta tahun lalu. Penemuan fosil Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh Cokro Handoyo atau Andoyo, warga negara Indonesia yang bekerja pada von Koenigswald. Fosil temuannya berupa tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas yang ditemukan di Kepuh Klagen, Utara Mojokerto. Ciri-cirinya: yang pertama, tulang pipi dan alat pengunyah kuat. Yang kedua, tulang kening tebal, menonjol dan melebar sampai ke pelipis. Yang ketiga, muka menonjol ke depan. Yang keempat, tulang kepala belakang terlihat menonjol. Yang kelima, berbadan tegap. Yang keenam, tinggi badan antara 165 hingga 180 cm. Yang ketujuh, otot-otot tengkuk kukuh. Dan yang kedelapan, volume otak antara 650 sampai 1000 cc. Lalu manusia purba terakhir ada Homo floresiensis. Diperkirakan ukuran Homo floresiensis memiliki tubuh tak lebih tinggi dari anak usia 5 tahun. Homo floresiensis diperkirakan hidup 18.000 tahun yang lalu bersama gajah pygmy atau gajah kerdil dan kadal raksasa atau komodo. Tubuh mungil yang ditemukan pada fosil tersebut membuat spesies ini mendapat julukan The Hobbit. Homo floresiensis atau The Hobbit adalah hominin kuno yang hidup setidaknya 17.000 tahun yang lalu. Fosil Homo floresiensis
diprediksi berumur antara sekitar 100.000 dan 60.000 tahun yang lalu, dan perkakas batu yang dibuat oleh spesies ini berumur antara 190.000 dan 50.000 tahun. Penemuan Homo floresiensis ditemukan di Guangliaobua, Flores oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood bersama Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada tahun 2003. Fosil yang ditemukan adalah tengkorak manusia berukuran sangat mungil. Adapun ciri-ciri Homo floresiensis: 1. Tengkorak berukuran kecil dan memanjang. 2. Bagian dahi tidak menonjol dan sempit. 3. Volume otak 380 cc. 4. Tinggi badan hanya sekitar 100 cm. 5. Beratnya sekitar 30 kg. Dan 6. Berjalan tegak dan tidak memiliki dagu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.